Di tengah hiruk-pikuk kota Manado, berdiri kokoh gereja Gmim Sentrum, sebuah bangunan bersejarah yang telah menjadi pusat spiritual dan saksi perjalanan panjang bangsa. Didirikan pada tahun 1677 oleh pendeta Belanda Zacharias Cohen, gereja ini awalnya dikenal sebagai Oude Kerk dan menjadi bagian dari Indische Kerk, gereja negara di bawah kekuasaan kolonial Belanda. Namun, masa damai itu tak berlangsung lama. Ketika Perang Dunia Kedua melanda, gereja Sentrum menjadi sasaran serangan bom dari pasukan Jepang dan sekutu. Bahkan, sempat dijadikan markas oleh pendeta Jepang Hamasaki selama pendudukan Jepang tahun 1942-1945. Ledakan dan kehancuran yang terjadi di sekitar gereja meninggalkan luka mendalam bagi warga Manado. Sebagai bentuk penghormatan atas penderitaan rakyat Sulawesi Utara, khususnya Manado, monumen Perang Dunia Kedua didirikan di samping gereja oleh Nica, Netherlands Indië Civil Administration, dan sekutu pada tahun 1946. Uniknya, monumen ini bukan untuk mengenang tentara yang gugur, melainkan untuk menghormati penduduk lokal yang menjadi korban dan pejuang dalam konflik global tersebut. Kini, kompleks Gereja Sentrum dan Monumen PD2 menjadi destinasi wisata rohani dan sejarah, tempat orang-orang datang bukan hanya untuk beribadah, tetapi juga untuk merenungkan makna perjuangan dan keteguhan iman. Bangunan gereja yang telah direnovasi tetap mempertahankan arsitektur kolonialnya, sementara monumen berdiri sebagai pengingat bahwa di balik setiap puing, ada kisah manusia yang tak boleh dilupakan. Tak jauh dari Gereja Sentrum dan Monumen Perang Dunia Kedua, terbentang sebuah ruang hijau yang menjadi paru-paru kota sekaligus panggung ekspresi masyarakat, Taman Kesatuan Bangsa Manado. Dibangun di atas lahan yang dulunya merupakan bagian dari pusat pemerintahan kolonial, taman ini kini menjadi simbol persatuan dan kebangkitan rakyat Sulawesi Utara. Nama Kesatuan Bangsa bukan sekadar label, melainkan pernyataan tegas bahwa di tempat ini, semua golongan, suku, dan agama bersatu dalam semangat kebangsaan. Patung perunggu di tengah taman memancarkan wibawa dan keteguhan, seolah-olah sang tokoh yaitu Dotu Lolong Lasut masih mengawasi kota yang ia rintis. Menurut kisah lokal, Dotu Lolong Lasut adalah sosok perintis berdirinya negeri Wenang yang kemudian berkembang menjadi kota Manado. Taman Kesatuan Bangsa juga dilengkapi dengan panggung terbuka, sering digunakan untuk pertunjukan seni, orasi kebangsaan, dan kegiatan komunitas. Disinilah semangat demokrasi dan kebebasan berekspresi tumbuh subur, menjadikan taman bukan hanya tempat bersantai, tetapi juga ruang dialog dan regenerasi ide-ide kebangsaan. Melangkah sedikit ke arah timur dari Taman Kesatuan Bangsa, kita tiba di sebuah bangunan megah yang memancarkan warna merah dan emas, aroma dupa, serta nuansa spiritual yang khas, Kelenteng Ban Hing Kiong Manado. Didirikan pada tahun 1819, kelenteng ini merupakan rumah ibadah tertua bagi komunitas Tionghoa di Sulawesi Utara, sekaligus pusat budaya dan spiritualitas yang telah melintasi zaman. Nama Ban Hing Kiong berarti Istana Seribu Kebajikan, mencerminkan nilai-nilai luhur yang dijunjung oleh umat Tridharma, Buddha, Tao, dan Konghucu. Kelenteng Ban Hing Kiong bukan hanya museum sejarah, tapi juga pusat perayaan tradisi yang meriah. Setiap tahun, khususnya saat Imlek dan Cap Gomeh, tempat ini menjadi sangat hidup. Kelenteng Ban Hing Kiong bukan hanya destinasi wisata. Ia adalah pelajaran tentang sejarah, seni, dan yang terpenting, tentang toleransi. Dari megahnya Gereja Sentrum dan Monumen Perang Dunia Kedua, menyusuri Taman Kesatuan Bangsa yang penuh cerita, hingga meresapi spiritualitas Kelenteng Ban Hing Kiong, kami ajak kamu menyusuri lorong waktu. Mengenal wajah toleransi dan perjuangan yang membentuk Manado hari ini. Manado Walking Tour Jejak Iman Sejarah Harmoni.
Bersama Flanation, setiap langkah bukan hanya sekedar wisata, tetapi pengalaman yang menghidupkan narasi kota.